Pernahkah Anda memperhatikan betapa banyak pria di atas usia 50 yang terburu-buru menjalin hubungan bukan karena mereka benar-benar menginginkan seorang wanita, tetapi karena mereka sangat takut kesepian? Itu adalah ketakutan terpendam yang jarang diakui oleh kebanyakan pria, terutama pada tahap kehidupan ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, tekan tombol suka. Ini membantu pesan ini menjangkau pria yang benar-benar perlu mendengarnya. Dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Apakah Anda percaya pria di atas usia 50 harus berkencan santai atau mengejar sesuatu yang serius? Dan mengapa? Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Ya, ini kontroversial. 5 alasan untuk tidak pernah memiliki pacar setelah usia 50 atau 60 melalui lensa stoikisme modern. Sebelum Anda berasumsi ini tentang kepahitan atau isolasi, izinkan saya menjelaskan. Ini tentang kekuatan. Ini tentang kejelasan. Ini tentang kebebasan emosional. Dan ini tentang mengenali jebakan yang dialami pria yang lebih tua. Jebakan yang diam-diam menguras energi mereka, mengganggu kedamaian mereka, dan melemahkan maskulinitas mereka. Mari kita mulai dengan kebenaran mendasar. Wanita bukanlah musuh di sini. Musuh sebenarnya adalah keterikatan tanpa kesadaran. Ini adalah kecenderungan pria di atas 50 tahun untuk mengabaikan batasan karena mereka merasa bersyukur atas perhatian yang diberikan. Ini adalah keinginan akan validasi setelah perceraian, kesepian, atau bertahun-tahun merasa tidak terlihat. Ini adalah keyakinan bahwa seorang pacar dapat memperbaiki kekosongan batin yang hanya dapat disembuhkan oleh disiplin, tujuan, dan harga diri. Stoikisme memberi kita aturan abadi. Jangan pernah mengaitkan kebahagiaan Anda dengan sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan jujur saja, seorang pacar adalah definisi dari sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Jadi mari kita uraikan 3 alasan pertama. Ini berlaku untuk sebagian besar pria di ASS, Inggris, Kanada, dan Australia yang mencapai usia 50-an atau 60-an dan berpikir sudah saatnya untuk menetap lagi. Alasan pertama, sebagian besar wanita seusia Anda tidak mencari cinta, mereka mencari keamanan. Ini bukan kritik, ini adalah kenyataan. Dan stoikisme menuntut kita untuk menghadapi kenyataan tanpa ilusi. Di usia ini, Anda memiliki apa yang tidak dimiliki pria yang lebih muda. Stabilitas, pengalaman, disiplin emosional, kehadiran maskulin yang tenang, dan kemampuan finansial. Wanita langsung menyadari hal ini. Tetapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Banyak yang tertarik bukan pada siapa Anda, tetapi pada apa yang Anda berikan. Pria yang lebih tua sering salah mengartikan perhatian sebagai keinginan yang tulus. Kebijaksanaan stoik mengingatkan kita, daya tarik yang dibangun atas dasar kenyamanan akan runtuh saat kenyamanan itu hilang. Bayangkan seperti ini, Anda membeli perahu, dan tiba-tiba semua orang ingin menghabiskan waktu bersama Anda. Apakah mereka ada di sana untuk Anda, atau untuk perahu itu? Banyak pria yang lebih tua tanpa sadar menjadi perahu itu. Saya telah bekerja dengan banyak pria yang memasuki hubungan dengan keyakinan bahwa wanita menyukai mereka apa adanya. 6 bulan kemudian, mereka membayar semuanya, mengelola kekacauan emosional, mengatur ulang hidup mereka, dan menerima sangat sedikit imbalan. Itu bukan kekejaman, itu sifat manusia. Tetapi tanpa kesadaran, itu menjadi jebakan. Alasan kedua, Anda akan kehilangan kebebasan Anda lebih cepat dari yang Anda duga. Di usia 50-an dan 60-an, hidup akhirnya mulai melambat. Anda telah melewati patah hati, karier, perjuangan keluarga, dan masalah kesehatan. Anda telah mendapatkan kedamaian. Anda telah mendapatkan pagi yang tenang. Anda telah mendapatkan hak untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Namun, begitu Anda memasuki hubungan yang berkomitmen, kebebasan itu mulai terkikis. Anda menukar kemerdekaan dengan persahabatan. Dan seringkali, persahabatan itu tidak sepadan dengan harganya. Jadwal Anda berubah, hobi Anda memudar, energi Anda dialihkan untuk mengelola dunia emosional orang lain. Anda perlahan-lahan mempersempit hidup Anda untuk menjaga keharmonisan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melindungi benteng batin. Kedamaian Anda adalah suci. Waktu Anda tak ternilai harganya. Energi Anda menentukan kualitas hidup Anda. Namun banyak pria yang lebih tua menyerahkan ketiga hal tersebut dalam beberapa bulan setelah memiliki pacar. Bayangkan ini, seorang pria pensiunan akhirnya siap untuk bepergian, berlatih, bermeditasi, dan membangun kembali hidupnya. Ia menjalin hubungan,
dan tiba-tiba perjalanannya ditunda. Rutinitas olahraganya menghilang. Akhir pekan berputar di sekitar rencana pacarnya. Sekarang dia mengelola kecemasan, masalah keluarga, dan kebutuhan emosionalnya. Bentengnya tidak diserang, melainkan perlahan-lahan diserahkan. Alasan ketiga, tanggung jawab emosional beralih kepada Anda. Disinilah pria sangat meremehkan beban hubungan pada usia ini. Wanita di atas usia 50 sering membawa sejarah emosional, patah hati yang belum terselesaikan, perceraian di masa lalu, hubungan yang tegang dengan anak-anak dewasa, tekanan finansial, masalah kesehatan, dan dendam yang masih membekas. Anda menjadi jangkar emosional, penstabil, pemecah masalah, pemberi kepastian. Ini tidak menjadikannya orang jahat, tetapi ini berarti sesuatu yang penting. Ketika Anda memikul kehidupan emosional orang lain, Anda mengorbankan ruang untuk kehidupan emosional Anda sendiri. Pada usia 25, kekacauan emosional masih dapat dikelola. Pada usia 55, energi Anda harus dicadangkan untuk kesehatan, tujuan, dan kedamaian. Apa yang dulunya terasa seperti persahabatan menjadi beban emosional. Stoikisme mengajarkan penguasaan iklim batin seseorang. Namun banyak pria yang lebih tua kelelahan mencoba mengendalikan badai orang lain. Perlahan, mereka kehilangan kontak dengan kebutuhan, tujuan, dan identitas mereka sendiri. Penguasaan diri digantikan dengan pengasuhan emosional, dan itu terjadi secara bertahap, sehingga kebanyakan pria tidak menyadarinya sampai mereka sudah berubah. Alasan keempat, hubungan setelah usia 50 sering mengubah Anda menjadi pengasuh. Ini adalah kebenaran yang jarang diungkapkan oleh pria. Pacar pada tahap ini seringkali menjadi tanggung jawab lain, bukan pasangan yang setara. Wanita di atas 50 menghadapi tantangan nyata, perubahan hormon, fluktuasi kesehatan, ketidakstabilan keuangan, tekanan keluarga, orang tua yang menua, anak-anak dewasa yang membutuhkan dukungan. Dan siapa yang menanggung beban itu? Anda. Karena Anda lebih tenang, lebih logis, lebih stabil, lebih sabar. Anda mendengarkan alih-alih bereaksi. Dan ketika Anda menjadi pria itu, Anda secara alami mulai memikul lebih banyak beban daripada yang seharusnya. Stoikisme memperingatkan kita untuk tidak menerima beban yang bukan milik kita, tetapi hubungan mengaburkan batasan itu. Anda membatalkan rencana. Anda menyesuaikan rutinitas. Anda menjadi pengemudi, perencana, kontak darurat, dan penstabil emosi. Saya telah melihat pola ini berulang kali. Seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang tampak ringan, menyenangkan, dan riang. 6 bulan kemudian, ia menghadapi janji temu medis, konflik keluarga, trauma yang belum terselesaikan, dan rasa tidak aman yang mendalam tentang penuaan. Tidak satu pun dari hal-hal itu yang ia inginkan. Ketika Anda menerima peran yang tidak pernah Anda pilih, Anda kehilangan jati diri yang telah Anda bangun selama beberapa dekade. Alasan kelima, Anda berisiko mengorbankan kebangkitan maskulinitas Anda. Ini adalah alasan terpenting dari semuanya. Pria berusia 50 hingga 70 tahun memasuki fase kehidupan yang kuat. Kadar testosteron Anda mungkin lebih rendah, tetapi esensi maskulin Anda lebih tajam, lebih tenang, lebih bijaksana, lebih teguh, lebih selektif. Inilah kebangkitan Anda. Tetapi ketika Anda berkomitmen pada hubungan yang tidak selaras dengan gaya hidup atau ritme Anda, kebangkitan itu mulai memudar. Hubungan menuntut kompromi, dan kompromi seringkali membunuh kelahiran kembali pribadi. Pagi Anda akhirnya menjadi milik Anda. Keuangan Anda lebih stabil. Toleransi stres Anda lebih kuat. Anda memahami diri Anda secara mendalam. Namun komitmen seringkali menyebabkan pengabaian diri. Anda memprioritaskan kebutuhannya, menghindari konflik, menekan keinginan, mempersempit dunia Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan, bukan percintaan, harus tetap menjadi pusat kehidupan seorang pria. Namun, banyak pria yang lebih tua mengesampingkan misi mereka demi perhatian, kehangatan, dan kenyamanan, seringkali tanpa menyadari harganya. Harga ini bukan hanya emosional, ini juga energi, ini spiritual. Ini adalah harga untuk menjadi lebih kecil demi membuat orang lain nyaman. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah harga itu layak dibayar pada tahap kehidupan ini? Mari kita perjelas. Pesan ini bukan tentang menghindari wanita atau hubungan. Ini tentang tidak pernah menjalin hubungan karena takut, kesepian, atau kelemahan. Pria yang tabah memilih dengan sengaja. Dia tidak bergantung, mengejar, atau menawar.
Dia mengevaluasi, dia mengamati, dia memutuskan dari kejernihan, bukan dari rasa lapar. Jika Anda mengizinkan seorang wanita masuk ke dalam hidup Anda, biarlah itu karena dia menambah nilai, bukan karena dia mengisi kekosongan. Jadi apa yang seharusnya dilakukan pria di atas 50 tahun? 1. Jadikan tujuan sebagai hal yang tidak dapat dinegosiasikan. 2. Hargai kedamaian daripada persahabatan. 3. Berkencan secara santai, bukan secara putus asa. 4. Pertahankan batasan emosional yang tegas. 5. Lindungi kebangkitanmu dengan segala cara. Seorang pria yang muncul kuat setelah usia 50 menjadi seseorang yang dikagumi pria yang lebih muda dan secara alami didekati wanita, bukan karena dia berusaha, tetapi karena dia berpusat. Kebebasan tak ternilai harganya. Kedamaian itu suci. Tujuan adalah segalanya. Jagalah itu dengan gigih. Jika seorang wanita meningkatkan hal-hal tersebut, sambutlah dia. Jika tidak, pergilah tanpa penyesalan. Karena pria yang sedang kamu bentuk jauh lebih berharga daripada hubungan apapun. Jika pesan ini beresonansi, komentari, saya memilih kedamaian di bawah, agar saya tahu Anda memahami pelajaran yang lebih dalam. Dan sukai video ini untuk membantu menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkannya.